Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman. Di bagian video ini, Rusin part 3 ini akan menceritakan kehidupan Septiani. Teman-teman tahu siapa Septiani? Ya, Septiani adalah ibunya Juni. Tapi di dalam kisah yang terdapat di video ini, ada beberapa adegan yang sangat tidak baik untuk dilakukan. Maka sebelumnya admin mohon maaf ya kalau ada bagian itu yang tidak admin cut. Untuk selengkapnya, mari kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum kita masuk ke video tersebut, mari kita berdoa dulu ya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Fil ardi wa fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, kita masuk ke ceritanya. Malam itu, Septiani mulai merasakan kontraksi. Perutnya nyeri dan begitu sakit menghujam. Septiani mengerang kesakitan. Wajahnya pucat dengan baju yang basah oleh keringat. Loro mbok, keluhnya pada Mbok Yem yang menggelar selimut di bawah Septiani. Darah dan air ketuban merembes di sana, membasahi selimut dan spray itu. Terus Nduk, terus, sahut Mbok Yem yang membenggangkan kaki Septiani, membukanya lebar-lebar agar jalan lahirnya terbuka sempurna. Aku gak kuat, Mbok, teriak Septiani sambil menjambak apapun yang ada di sekelilingnya. Ia meronta-ronta tak kuasa. Dia pun memukul-mukul perutnya sendiri. Berhasil. Bayi itu berhasil Septiani lahirkan. Seketika Septiani tak sadarkan diri karena kelelahan mengejan. Mbok Yem mendekap bayi itu hingga kehabisan kata-kata. Tak tahu harus bagaimana. Bayi tak berdosa yang lahir dari hubungan tak lazim itu memiliki banyak kekurangan. Ya, tubuhnya cacat, tangannya tak sempurna. Begitupun dengan kakinya. Dengan cepat Mbok Yem menggunting tali pusar yang menyambung di perut anak Septiani itu. Bayi itu tak menangis. Ia bahkan sangat nyenyak berada dalam pelukan Mbok Yem. Tak seperti bayi biasanya yang akan langsung menangis kencang setelah dilahirkan. Tak lupa, Mbok Yem menarik keluar ari-ari yang tak kunjung keluar dengan sendirinya. Gadis itu masih terkapar lemas tak sadarkan diri. Terpaksa Mbok Yem menariknya dengan memasukkan tangan untuk mengambil langsung benda itu dari perut Septiani. Mbok Yem segera membersihkan bayi itu dan menidurkannya di sebelah ibunya. Tak lupa ia pun sekalian membersihkan tubuh Septiani yang masih tak sadarkan diri. Menyekanya dengan air hangat, mengganti baju, serta memasang gurita agar perutnya kembali pada ukuran seperti sedia kala. Lalu ia membungkus ari-ari bayi itu dalam kain jarik penuh darah bekas Septiani bersalin tadi. Tangan kirinya membawa buntalan kain itu dan tangan kanannya membawa cangkul. Suara hantaman cangkul membelah tanah di bawahnya. Ia melubangi tanah agak dalam, memasukkan bungkusan penuh darah itu dan menguburnya. Jika biasanya orang Jawa mengubur sedulur tua itu di dekat ambang pintu utama, Mbok Yem untuk kali pertama dan terakhir ini memilih menguburnya di pintu pawon. Memang menyalahi aturan, namun ini semua demi menjaga kerahasiaan keluarga Bagyo. Setelahnya, dukun beranak tua itu kembali ke kamar Septiani. Ia hendak membangunkan wanita itu dan menyuruhnya menyusui bayinya. Namun betapa terkejutnya, matanya menangkap keadaan Septiani yang telah sadar mencoba untuk mencekek bayi itu. Gusti Pangeran, ojo nduk, ojo ngono, teriak Mbok Yem panik. Ia merangsek masuk dan menghentikan perbuatan Septiani. Ia menarik paksa bayi itu. Ngopo sampean tulungi? Gorene tak patenane. Anak setan kuwi pateni wae, ujar Septiani pada Mbok Yem yang semakin menjauh, mundur langkah demi langkah menghindari Septiani.
Tak openono nduk, tak openane. Wes cukup semono wae dosaku, dosamu, dosane bapakmu. Jarne bocah iki urip. Bocah iki gak ngerti apa-apa. Mbok yang memohon, meminta setulus hati pada Septiani. Seburuk apapun tindakannya, sehina apapun pekerjaannya selama ini, tapi ia tak akan tega membiarkan bayi itu dibunuh. Itu bayi nyata. Bayi yang baru saja lahir ke dunia ini, bukan songgok daging janin dalam perut wanita. Septiani memalingkan wajahnya bersamaan dengan Boyem yang undur diri. Ia pamit dari tugasnya yang telah usai dengan membawa bayi laki-laki cacat itu. Boyem memberinya nama Rusin. Tak ada yang spesial dari sepatah nama itu. Ya, hanya memiliki ide lain. Rusin yang berarti lusin, anak ke selusin. Beberapa hari berlalu. Septiani telah pulih. Tak perlu waktu lama baginya untuk pulih, karena ya telah sering melalui sakit-sakit seperti ini. Begitu pula dengan Bagio. Septiani merasa harus segera melakukan sesuatu. Pria tua itu tak boleh dibiarkan hidup lebih lama lagi. Kadang ia merasa heran, mengapa ayahnya bisa bertahan hidup begitu lama? Mengapa ayahnya tak segera pergi ke neraka saja? Ia mendapat bisikan ide entah dari mana, seperti sesuatu yang aneh dan begitu tiba-tiba, namun menarik untuk dicoba. Septiani melangkah masuk ke kamar ayahnya. Di sana, pria tua itu tengah tertidur pulas dan tak merasakan kedatangan Septiani yang hendak menyediakan ajal padanya. Wanita itu mencengkeram kedua kaki ayahnya hingga mata Bagio membelalak kaget. Dengan sigap Septiani menarik kaki kurus kering itu hingga seluruh badan ayahnya terjatuh ke lantai, terbanting begitu keras menghantam kayu-kayu rata di bawahnya. Ampun, rengek Bagio lirih. Namun Septiani sama sekali tidak mempedulikannya. Ia begitu menikmati sensasi bahagia dalam hatinya ketika menyiksa sang ayah. Septiani menggeletakkan lelaki tua itu di lantai. Ia beranjak menuju kamarnya dan kembali dengan sebuah benda tajam di tangannya. Jarum kasur. Ya, jarum yang biasa digunakan untuk menjahit kasur. Ia mendekati ayahnya. Gak pegel tak pak? Sampean gak kesel tak kaya mengkenake? Saya kira supaya sampean penak, gak ngerasake loro meneh, ucap Septiani yang disusul dengan tawa jahatnya. Ia membalikkan badan ayahnya dan langsung menusuk cekungan di atas tengkuk ayahnya menggunakan jarum besar itu. Keluar suara kesakitan dari bibir ayahnya. Tak lupa darah pun mulai mengalir dari sana. Septiani kegirangan. Ia makin menjadi-jadi dan menancapkan jarum itu lebih dalam dan dalam lagi hingga seluruhnya terbenam di sana. Tubuh Bagio mengejang, bergetar hebat seperti seseorang yang tengah diserang stroke, perlahan demi perlahan. Jasad itu melemas dan menghentikan gerakannya. Septiani segera memastikan apakah rencananya berhasil. Ternyata berhasil. Ayahnya telah mati. Ia mengelap sisa-sisa darah di leher ayahnya itu dan menunggu hingga alirannya berhenti. Septiani tersenyum lebar. Dengan bangga ia menyanjung dirinya sendiri yang telah dapat membebaskan dirinya dari eksploitasi diri begitu kejam yang dilakukan oleh ayahnya. Kakinya melangkah perlahan keluar rumah. Jalannya gontai dibuat-buat. Ia mempersiapkan dirinya untuk menampilkan kebolehannya bersandiwara. Tolong Pak Bu, tolong, teriaknya di luar rumah. Ia menangis menjerit meminta pertolongan warga. Orang-orang di sekitar rumahnya begitu terkejut dan menghampirinya, menanyakan apa yang telah menimpa Septiani yang belasan tahun menjadi orang antisosial di antara mereka. Tolong Mbak Bu, bapak kula buat-buatan wonten, jelas Septiani terbata-bata. Ia menangis begitu histeris pada warga. Mereka yang terkejut akan hal itu pun segera diajak masuk oleh Septiani. Ia menjelaskan bahwa ayahnya telah lama sakit dan tak bisa bergerak kemanapun selain di atas ranjang sejak memutuskan lepas tugas dari pekerjaannya. Bahkan ayahnya menolak jika ada tamu yang hendak mengunjunginya. Begitupun dengan nafsu makannya yang selalu menghilang. Septiani mengarang bahwa ayahnya tak pernah mau makan hingga badannya
berubah kurus itu. Para warga terkejut melihat jasad Bagio. Mereka tak menyangka kami tua yang mereka hormati mati dalam keadaan seperti itu. Badannya menjadi sama sekali tak berdaging. Namun sayang beribu sayang, tak ada dari mereka yang menyadari tusukan yang ada pada tengkuk Bagio. Karena saat itu rambut lelaki tua tersebut gondrong tak terawat, menutup keberadaan luka itu. Maklum saja, Septiani tak mengurus dan selalu menyiksanya sejak Bagio terbaring sakit. Duh Gusti, Mbak Septi, iki kepiye bapake kok bisa kayak mengene? Tanya salah seorang warga. Kula nggih mboten ngertos, Pak. Tepak badhe kula tiliki malah sampun ngeten, jelas Septiani. Tak memakan banyak waktu, semua prosesi pemakaman selesai mereka laksanakan. Kini Bagio telah mangkat, tinggallah Septiani sebatang kara. Warga begitu iba padanya. Hidupnya bebas, bagai burung dalam sangkar yang baru saja dapat melepaskan diri, memulai keseharian barunya. Namun, mau tak mau ia harus mencari kerja di luar untuk memenuhi kebutuhannya suatu saat nanti. Karena tak dapat dipungkiri, harta benda ayahnya bisa habis kapan saja tanpa ia duga. Apalagi ia tak mau mengambil resiko untuk melanjutkan pesugihan ayahnya. Ia tak sudi menjadi pribadi segila ayahnya. Wanita itu mengendarai motor peninggalan ayahnya, menyusuri setiap daerah di kotanya, mencari pekerjaan yang mungkin bisa ia lakoni. Laju roda kendaraan itu membawanya ke sudut kota, tempat di mana orang-orang mencari hiburan dunia. Dan sialnya, mesin besi itu harus mati karena kehabisan bahan bakar. Wanita itu tetap tenang. Ia sama sekali tak merasa takut. Hidup sepahit itu pun telah pernah ia jalani. Semua hal itu menempanya menjadi orang tak kenal rasa takut. Kenapa Mbak? Mogok ya? Tanya seorang gadis cantik menghampirinya. Terselip sebatang rokok di jarinya. Sesekali gadis itu menghisapnya. Septiani tak menjawab, hanya menatap diam. Kue, brene wangi, panggil gadis itu pada beberapa orang pria yang tengah berkerumun menenggak minuman mereka di depan tempat itu. Gak apa-apa kok Mbak, saya gak ada niat jahat. Mending sekarang saya bantuin, habis itu banyak pulang, jelas gadis itu. Pria yang tadi dipanggilnya pun mendekati kedua wanita itu, memeriksa kendaraan Septiani. Sesekali ia mencuri pandang, melirik wajah ayu tanpa polesan Septiani. Ia tak pernah melihat gadis ini di sekitar sana sebelumnya. Bensinnya entek, saya enteni, ujarnya pada gadis yang dikenalnya. Ia pergi memasuki tempat parkir yang ada di area dalam tempat itu dan kembali dengan mengendarai sebuah motor, menyalurkan bensin yang ada di tangki motornya ke motor Septiani. Bukannya beranjak pulang, Septiani justru mengikuti langkah gadis yang menolongnya itu. Matanya mengamati seluruh area yang tak ia ketahui tersebut. Ada banyak lampu di dalam, namun semuanya tak begitu terang, remang-remang. Di sanalah tempat di mana ia akan banyak menerima pelajaran nantinya. Semakin masuk ke dalam, ia menemukan pintu paling ujung yang menjadi batas terakhir bangunan itu. Namun tampaknya Septiani salah. Di baliknya terdapat area luas terpisah. Struktur bangunannya terlihat lebih mirip dengan kontrakan-kontrakan minimalis yang pernah ia jumpai. Ada banyak wanita di setiap sudutnya. Loh, Mbak, kok bisa ada di sini? Tanya gadis barusan. Saya ngikutin kamu. Ini tempat apa? Tanya Septiani dengan polosnya. Gadis itu menarik tangan Septiani menyingkir, menjauh ke sudut yang tak terlalu ramai. Kenapa Mbak? Gadis itu membuka pembicaraan lagi. Saya mau cari kerja. Saya mau kerja di sini, jawab jujur Septiani. Terhenyak, gadis itu menatap heran pada wanita di depannya. Kamu yakin? Tanya gadis itu sambil menertawakan Septiani. Ia hanya mengangguk, tak peduli pekerjaan apa yang akan ia terima. Ya udah, kamu langsung kerja, gak usah pulang aja malam ini. Nanti kalau ada tamu, tak kasih tahu, perintah gadis itu. Ia mengajak Septiani memasuki rumah yang paling besar. Di sana, ia menyuruhnya untuk mandi dan berganti pakaian. Malam itu dan malam-malam berikutnya, tak terhitung entah berapa kali Septiani melayani tamu-tamu mereka.
Ia memiliki banyak teman baru, kehidupan baru, pengalaman baru, dan banyak hal yang sebelumnya sangat terbatas untuk ia ketahui. Perempuan itu berubah drastis, dan gadis yang menolongnya dulu sekarang menjadi sahabat baiknya. Namanya Desi, anak dari pemilik tempat tersebut. Jarak usia mereka terbilang lumayan. Desi menganggap Septiani sebagai kakak perempuannya sendiri. Ia tak selamanya tinggal di sana. Ia tetap pulang sekitar seminggu sekali untuk mengurangi kecurigaan warga. Septiani malah makin menjadi pribadi yang baik dan normal di mata para tetangganya. Tak seperti saat ayahnya masih hidup dulu. Ia begitu antisosial. Setelah beberapa tahun, di gelapnya fajar, kebetulan saat ia sedang ada di rumah, datanglah Mbok Yem. Ia menggendong seorang anak yang ia tutupi seluruh badannya dengan kain jarik tua miliknya. Ia hendak mengembalikan anak itu kepada ibunya. Berharap Septiani sendirilah yang akan mengasuhnya, karena Mbok Yem mulai sakit-sakitan. Ia merasa waktunya tak akan lama lagi. "Dek, Mbok wes rakyat meneh, titip anakmu yo. Tolong diopeni sing apik, mesake bocah iki ora salah apa-apa," jenenge Rusin. Ucap Mbok Yem memelas. Septiani terlihat menahan amarahnya. "Lah karepmu piye? Kowe dhewe sing mbiyen rak ngolehi aku mateni bocah iki, tapi saiki malah arep mbok kon ngopeni aku. Ora sudi aku," bentak Septiani. Mbok Yem merasa dadanya semakin sesak. Ia membawa Rusin pulang. Balita itu tak dapat berkomunikasi selayaknya anak-anak normal. Ia gagu dan hanya dia menatap ibunya. Astagfirullahaladzim. Keesokan harinya, saat Septiani hendak kembali ke tempatnya bekerja, ia dikejutkan dengan keberadaan anaknya di depan pintu rumah. Anak itu tak bersuara, hanya duduk di emperan dengan salah satu tangganya yang normal menggenggam kue rangin. Wajahnya terlihat belepotan kelapa dari makanan itu. Septiani segera menggendong balita itu masuk ke rumah sebelum ada tetangganya yang melihat. Dia mencoba menelpon kembali wartel dekat rumah Mbok Yem. Ia hendak mendamprat wanita tua itu, namun tampaknya Mbok Yem benar-benar menyambut ajalnya. Pemilik wartel mengatakan bahwa baru saja Mbok Yem ditemukan meninggal di rumahnya sepulang dari perjalanan. Wanita tua itu dikatakan telah mengidap gagal ginjal sejak lama. Kini mau tak mau Septiani harus merawat anak itu. Ia tak dapat lagi pulang seminggu sekali karena harus memberi makan aib keluarganya itu. Juga harus lebih rapat menyembunyikan kehadiran anak itu di rumahnya. Untunglah anaknya gagu. Dia tak pernah sekalipun memandikan Rusin. Ia hanya mengguyuri tubuh putranya itu dengan bergayung-gayung air tanpa menggosoknya dengan sabun dan membiarkannya tak mengenakan baju. Tak peduli anak itu akan kedinginan atau kepanasan. Begitupun dengan makan. Ia hanya memberi Rusin makan 1 kali dalam sehari karena ia hanya dapat pulang beberapa jam setiap harinya. Di suatu malam, dari ratusan malam yang ia jalani di tempat kerjanya, ia kedatangan tamu istimewa. Ibu Desi sengaja merekomendasikan Septiani pada pria itu karena saat itu memang Septianilah yang memiliki bandrol paling tinggi dan merupakan aset kesayangan Ibu Desi. Dia tak seperti pekerja kebanyakan. Ia hanya melayani tamu dengan dompet tebal dan mobil mewah. Dimulai dari malam itu, di malam-malam berikutnya, pria itu selalu datang. Nampaknya mereka berdua mulai memiliki perasaan satu sama lain. Meskipun cukup berumur, namun paras tampaknya masih tersirat jelas di wajah pria itu. Ia gagah dan bersih. Hingga pada akhirnya Septiani resmi keluar dari sana. Tak lain tak bukan karena pria itu tak mau Septiani menjadi objek kepuasan pria lain. Ya, Septiani menjadi wanita simpanannya. Di bulan ketiga, dia baru menyadari kehamilannya. Pria itu menyambut kehamilan Septiani dengan sangat gembira. Di sisi lain, Septiani harus memikirkan cara untuk menghapus masa lalu kelamnya. Ia tak mau jika sampai ayah dari anak yang sedang dikandungnya itu mengetahui borok-borok perjalanan hidup Septiani. Dalam kondisi hamil, dia tega melancarkan kekejiannya. Tak peduli balasan apa yang akan ia terima di kehidupan lain nanti. Dia berjalan mengambil Rusin yang tengah duduk di dalam lemari tempat Septiani biasa mengurungnya.
Anak itu tengah tertidur pulas di sana. Mungkin baginya ruang gelap dan sempit adalah tempat yang nyaman, karena ia telah terbiasa merasakan sunyi tanpa kehadiran ibunya. Sesekali anak itu menangis saat merasa rindu pada Boim. Septiani menjambak rambut balita itu. Ia meronta karena terkejut dengan cengkeraman tangan ibunya. Wajahnya memerah, tangisnya hampir saja pecah. Namun tanpa rasa peduli, dengan sengaja Septiani membenturkan kepala itu ke dinding hingga anaknya begitu kesakitan. Lalu ia pun mencekek leher Rusin, melilitnya erat hingga nafas putranya tersengal-sengal. Belum merasa puas, Septiani membanting anak itu ke lantai hingga darah bercucuran dari setiap lubang di kepalanya. Dan yang paling miris, Septiani melakukan hal sekejam itu pada darah dagingnya sendiri dengan wajah datar. Tak ada raut ekspresi apapun di sana. Badan Rusin menggeliat-geliat di bawah sana. Dari matanya terlihat jelas air mata mengalir tanpa henti. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Septiani melangkah pergi menuju dapur dan mengambil linggis beserta cangkul yang biasa digunakan ayahnya untuk mengubur anak-anak hasil hubungan mereka. Dia kembali segera mencongkel gelada-gelada kayu di bawah ranjang. Bunyi paku-paku yang terangkat dari papan-papan itu. Segera ia menggeret Rusin lebih dekat dengan makam para saudaranya, namun tak langsung menguburnya. Septiani terlebih dahulu memutilasi tubuh balita itu. Ia menggenggam erat dan mengangkat gagang cangkulnya tinggi-tinggi. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ayunan mata pisau cangkul itu mendarat tepat di leher Rusin hingga kepalanya menggelinding, bergulung-gulung ke sudut ruangan. Daster, wajah dan badan Septiani dipenuhi oleh muncratan darah segar putranya. Ya Allah, lagi-lagi ayunan tangannya berhasil membelah pilah anaknya hingga terpotong-potong menjadi beberapa bagian. Dengan kaki, perut dan dada dan kepala. Setelahnya ia baru mengubur hasil belahan tangannya itu. Jeruan anak tak berdosa tersebut ikut hancur berantakan. Bahkan sisa-sisa makanan yang masih diproses dalam lambungnya pun berjajaran macam muntahan. Septiani menggali lubang dan memasukkan seluruh bagian tubuh Rusin, menutupnya kembali dan memaku papanya dari atas. Bukan rasa bersalah, Septi justru merasa puas dan lega karena tak perlu lagi memusingkan apapun. Ia menatap kaca, melihat dirinya sendiri yang berlumuran darah sambil mengelus perutnya. Ya Allah Gusti, astagfirullahaladzim. Beberapa bulan berlalu. Setelah pembunuhan itu, Septiani juga telah resmi menjadi istri kedua kekasihnya. Mereka berdua diam-diam melangsungkan pernikahan sah di belakang istri pertama, Handoko. Ya, nama pria itu adalah Handoko, pengusaha kaya yang kelak menjadi ayah Juni. Istri pertamanya bernama Julianti. Awalnya, memang Julianti tak mengetahui apapun tentang permainan gila sang suami bersama wanita lain di belakangnya. Namun, lambat laun ia mengetahui kenyataan pahit itu. Ia begitu kacau dan merasa harus membalaskan dendam. Saat Juni berusia setahun, Julianti pernah menyuruh beberapa orang untuk menculik anak itu dan menghabisi Septiani. Namun, semuanya gagal karena Handoko selalu menggagalkan niat buruk istrinya. Tak hanya sekali dua kali ia meneror, mengancam dan hendak berbuat buruk. Menurutku wajar, karena itu sangat manusiawi. Mana ada seseorang yang ikhlas dibohongi dan suaminya direbut seperti itu? Apakah kalian tahu penyebab utama Septiani bunuh diri saat anaknya Juni berusia 9 tahun dulu? Tentu karena ia mendapat ancaman dari Julianti. Perempuan itu mengancam akan membunuh Juni jika madunya tak segera mati. Bukan hal sulit bagi ibu tiri Juni untuk membunuh Juni. Jelas sangat mudah, karena anak itu tak ada dalam pengawasan Septiani. Sedangkan saat itu Septiani tengah melarikan diri, bersembunyi menghindari rasa takut dan bersalah yang menghampirinya. Baru-baru, sosok arwah seorang anak yang telah dibunuhnya dahulu sering muncul dan menghantuinya. Kenapa tak dari dulu saja Septiani dihantui arwah Rusin? Karena baru saat Juni mulai tumbuh besar saja, Septiani menjadi berubah. Ia jadi memiliki perasaan keibuan yang teramat sangat. Ia yang dulu begitu keji dan tak memiliki hati karena apa yang sejak awal tertanam di dalam hatinya itu berubah menjadi wanita lemah lembut yang mengerti arti keluarga. Arwah anak-anaknya merasa tak mendapatkan keadilan akhirnya mulai menyerang pertahanan hati Septiani
yang melemah. Begitupun dengan rasa bersalahnya pada Handoko, suaminya, dan Juni, putrinya. Ia merasa hina, merasa kotor. Ia adalah manusia berumur dosa yang tak dapat diampuni begitu saja. Ia merasa telah membodohi suaminya yang tak tahu menahu perihal kekejiannya di masa lampau. Ia pun memilih menyingkir dari kehidupan kedua orang yang begitu disayanginya. Saat hilang dulu, ia sebenarnya pergi menemui sahabatnya, gadis yang ia anggap saudara perempuannya sendiri. Tentu saja, Desi. Ia hendak menitipkan Juni pada Desi. Ia sangat mempercayai Desi. Ia yakin seburuk apapun sahabatnya itu, sehingga apapun pekerjaan yang digelutinya, gadis itu akan menjaga putrinya dengan baik. Ia tak akan khawatir Juni menjadi wanita penghibur atau apalah. Dek, aku arep nyuwun tulung karo awakmu, ucap Septiani membuka pembicaraan. Desi menoleh. Ia serius mendengarkan kata-kata Septiani. Aku pengen awakmu nemoni Mas Han. Aku pingin awakmu ngurusi Juni, ucap Septiani tiba-tiba. Desi yang tengah merokok tersedak karena ucapan Septiani barusan. Ia tak mengerti arah pembicaraan itu. Lagi pula, sejak Septiani datang dan menumpang di tempatnya, Septiani tak pernah menjelaskan mengapa ia datang ke kediaman Desi, walau Desi menanyakan alasan itu ratusan kali. Tiba-tiba saja Septiani datang dengan barang-barangnya dan bilang ingin menumpang untuk sementara. Ia juga melarang Desi memberitahu suaminya jika Septiani ada di sana. Awalnya Desi berpikir mungkin ini hanya masalah sepele. Ia kira Septi tengah bertengkar dengan Handoko dan memutuskan kabur tanpa membawa anak mereka. Namun ternyata semuanya salah. Hah? Maksudmu apa? Aku ngurusi anakmu, Mbak. Ya opo bapak ibu nese podo urip kok ngakon aku ngomong, ujar Desi seakan tak percaya mendengar kata-kata Septiani barusan. Aku tenan, Dik. Aku teman-teman nyuwun tulung awakmu. Ngesok tulung awakmu nemoni Mas Han. Ngomong ae, aku sing ngakon awakmu, pungkas Septiani. Ia menyuruh Desi untuk menemui dan bekerja pada suaminya, menggantikan posisinya dalam mengasuh dan menjaga Juni, mengisi kekosongan sosok ibu pada hari-hari Juni. Desi masih kebingungan. Ia merasa berat harus meninggalkan pekerjaannya, apalagi untuk menjadi pengasuh. Ia tak bisa membayangkan bagaimana jadinya saat ia tak dapat lagi bersenang-senang seperti sekarang yang selalu ia lakukan tiap harinya. Beberapa hari setelahnya Septiani pamit. Ia memeluk Desi erat. Awakmu tulung iling-iling panyuwunku ingani ya, Dek. Aku pamit sik, ucap Septiani saat itu. Sampai niki lho, jane arep ngendi sih? Wong kok rak gelem nderok, gerutu Desi padanya. Septiani tertawa kecil, senyum merekah di bibirnya. Lungo adoh, tutup Septiani yang segera beranjak. Entah tinggal di mana lagi kah Septiani setelah meninggalkan tempat kerjanya dahulu. Tak ada yang tahu. Oh tidak, salah. Sebenarnya ada satu orang, hanya satu dan satu-satunya yang mengetahui persis keberadaan Septiani. Julianti. Ya, perempuan itu menggunakan telik sandi untuk mengawasi setiap gerak langkah madunya. Ia menyuruh orang-orang itu mengikuti kemanapun Septiani pergi tanpa sepengetahuan suami mereka. Setiap pagi ia mengirimkan foto-foto hitam putih, foto di mana memperlihatkan Juni yang telah berada di kediaman Nyonya Besar Handoko. Ya, memang saat itu Juni telah tinggal di sana setelah dijemput oleh Handoko dan Desi. Julianti mengancam akan membunuh Juni yang kini ada dalam genggaman Julianti jika Septiani tak kunjung mati juga. Harus ada yang mati, salah satu antara mereka berdua. Beberapa bulan berlalu dan Julianti mengirimkan peringatan terakhirnya. Mau tak mau, Septiani harus menuruti permintaan gila istri tua suaminya tersebut. Saat tengah malam tiba, ia kembali untuk mengenang lagi banyak kisah yang terjadi di rumah itu. Rasa bersalah, pilu menghantam hatinya. Tak ada lagi yang bisa ia perbuat untuk menebus dosa-dosanya. Ia melangkah perlahan, memasuki halaman rumah yang terlihat begitu tak terawat. Sangat berbeda dengan saat pertama kali ia meninggalkan rumah itu. Ia tersenyum, namun
Air mata mengalir di pipinya. Langkahnya semakin dalam. Kini ia tepat berada di depan pintu utama. Pintu kayu besar tempat di mana ayahnya dulu sering menghukumnya dengan menjepitkan jari-jari mungilnya saat masih anak-anak. Lagi-lagi perih merambati dirinya mengingat hal itu. Ia memasukkan kunci rumah yang digenggamnya, membuka pintu itu. Gelap, begitu gelap. Namun ia enggan menghidupkan penerangan. Ia berjalan memasuki rumah tuanya. Bau debu. Entah berapa bulan rumah ini dibiarkan kosong. Suara gesekan pada lantai membuatnya terkejut. Ia menoleh ke asal suara. Di sana nampak sosok seorang anak yang selalu menghantuinya. Kemanapun langkah kaki itu pergi membawanya. Sosok yang membuatnya merasa pedih dan pilu, diselimuti perasaan tak beraturan. Ia tak pernah menyangka setelah mendapatkan hidup sempurna seperti yang ia inginkan, setelah ia menjadi manusia normal seperti wanita lainnya, setelah banyak kebahagiaan yang ia peroleh 10 tahun ke belakang ini, mengapa baru kini mereka menampakkan diri pada Septiani? Ia meringkuk, terjatuh, dan menangis jadi-jadinya. Ia memang harus menerima hukuman dari Tuhan. Agaknya ia pun harus mati sesuai apa yang diinginkan Julianti. Ia mencari tali apapun yang ada di rumahnya. Ia mengikat tali itu di palangan atas dan bersiap untuk menemui ajalnya. Di bawah kursi yang tengah dipijaknya untuk mencapai tali tambang yang menggantung di atasnya, ia melihat seorang anak dan 11 sosok bayi dalam pandangannya. Pastilah mereka anak-anak yang dahulu dibunuh, digugurkan, dan dikubur oleh ia dan ayahnya. Biadab. Ya, ada beberapa anak yang baru digugurkan saat menginjak 6 atau 7 bulan. Untuk diperhatikannya, penulis nggak tahu gimana cara gugurinya dan cuma dikasih penjelasan kayak gitu. Katanya Bagio punya semacam ketertarikan tertentu atau fetis sama wanita hamil. Oke, lanjut. Septiani meregang nyawa dengan tangannya sendiri. Warga menemukan jasadnya tergantung saat pagi menjelang. Awalnya beberapa orang merasa curiga karena pintu rumah Septiani terlihat terbuka lebar. Dikira maling, tapi ternyata pemilik rumah yang bunuh diri. Astagfirullahaladzim. Arwah Septiani tak diterima di kehidupan selanjutnya. Ia terus bergentayangan di rumahnya. Sebenarnya, pada saat dimana Juni melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ibunya mati terjerat tali di atas sana, Septiani tengah berada persis di depan Juni, bertatap muka dengan putrinya itu dan bersedih karena putrinya tak mampu melihatnya, justru melihat kondisi yang tak sepatutnya bocah itu lihat. Terdengar suara kaleng jatuh menghantam lantai kayu di bawahnya. Dada Juni begitu sesak hingga ia kesulitan bernafas. Matanya merah sembab karena entah sejak bila ia menangis, itulah segala kilas balik yang dilihat Juni dari masa lalu ibunya. Gambaran-gambaran kejadian yang sempurna dan runtut membuat perutnya serasa diaduk-aduk dan dibuat ingin segera muntah. Ia begitu tak kuasa melihat semua hal itu. Bukan kehendaknya. Ia tak pernah ingin mengetahui masa lalu ibunya karena ia sadar ia tak akan sanggup menerima semua kenyataan itu. Tubuhnya terduduk lemas di tepian ranjang. Di depannya berdiri sesosok makhluk mengerikan yang sejatinya adalah arwah ibunya. Juni memuntahkan nasi goreng yang baru aja ia lahap tadi pagi. Sungguh menjijikkan jika harus melihat semua hal itu. Melihat seorang lelaki yang harusnya ia sebut dengan panggilan kakek itu menggauli anak perempuannya sendiri. Naudzubillahi min dzalik. Melihat pekerjaan yang dilakukan ibunya dahulu, apapun alasannya tetap saja Juni tak membenarkan hal itu. Melihat anak-anak hubungan terlarang yang dibunuh dan dikubur di bawah ranjangnya itu, serta bagaimana cara ibunya membunuh Rusin, sangat-sangat membuatnya menyesali kemampuannya menengok masa lalu. Pandangan Juni memburam. Denyutan di kepalanya semakin terasa berat dan menyiksa. Tubuhnya pun ambruk pingsan dalam kondisi shock. Terima kasih teman-teman udah nyimak cerita Rusin part 3 ini ya. Apresiasi setinggi-tingginya buat penulisnya, Cimol. Teman-teman bisa
follow akun Twitternya ya. Linknya ada di deskripsi nih. Admin undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman.